Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi. Nah, di situ ada beberapa elemen ya. Di antaranya ada sistem, ada informasi, dan juga ada akuntansi. Nah, sistem itu sendiri merupakan sekelompok unsur atau elemen ya, yang erat berhubungan satu dengan lainnya yang berfungsi secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Itu sistem. Jadi dalam sistem itu pasti dia terdapat beberapa elemen atau sekelompok elemen ya, di mana antara elemen yang satu dengan elemen yang lainnya itu saling berhubungan. Kemudian dia bekerja secara bersama-sama dan bekerja secara berulang ya, untuk mencapai suatu tujuan tertentu ya. Jadi sistem itu dibuat untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem dibuat untuk menangani sesuatu yang berulang kali atau yang secara rutin terjadi. Jadi sesuatu hal yang berulang kali ya, secara rutin terjadi ya, seperti halnya akuntansi ya. Kemudian misalkan absensi kerja itu kita bisa menggunakan sistem. Jadi sistem itu tergantung tujuannya apa. Sistem akuntansi ya berarti menyediakan informasi keuangan ya, mulai dari laporan laba rugi ya, kemudian perubahan modal, kemudian neraca dan laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Itu kalau misalkan terkait dengan absensi kerja ya untuk istilahnya memastikan karyawan masuk dan pulang sesuai dengan jam kerjanya. Nah, itu. Jadi sistem itu dibuat tergantung tujuannya seperti apa dan dia mesti menghubungkan beberapa elemen. Setiap sistem terdiri dari beberapa unsur tadi. Kalau misalkan dalam akuntansi tentu ada banyak unsur ya kan. Misalkan dari unsur transaksinya itu sendiri ya kan. Kemudian ada dokumen ya kan, ada catatan ya kan, hingga nanti terbentuk laporan keuangan. Ada beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian yang terpadu dari sistem yang bersangkutan ya. Jadi unsur-unsurnya termasuk di dalamnya ada komputer ya kan. Kalau misalkan kita sekarang sudah sistem modern ya kan, kita menggunakan komputer, ada internet ya, di mana unsur-unsur tersebut saling terkait satu dengan yang lainnya, bekerja secara bersama. Untuk apa? Ya kalau sistem akuntansi ya untuk menghasilkan informasi akuntansi. Unsur sistem tersebut bekerja bersama untuk mencapai tujuan dari sistemnya. Yang suatu sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar. Jadi dalam sistem itu ada sistem yang lebih besar lagi. Ya. Misalkan perusahaan, ya. Perusahaan. Nah, nanti ada sistem akuntansi. Nah, sistem akuntansi nanti ada yang lebih luas lagi, ada sistem informasi manajemen ya. Dan ada juga istilahnya, jadi sistem itu tidak berdiri sendiri, pasti dia terkait antara satu sistem dengan sistem yang lain. Ada sistem yang lebih besar lagi dan ada yang sistem yang lebih kecil yang terdiri dari sistem tersebut. Kan? Sistem akuntansi itu tadi ya kan ada beberapa elemen ya kan, diantaranya organisasi formulir, ada formulir-formulir, ada catatan, ada laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa ya kan, untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan dalam hal mengelola perusahaan ya kan? Jadi bagaimana suatu sistem informasi akuntansi bisa menghasilkan suatu informasi keuangan ya kan, yang dibutuhkan oleh manajemen ya, maupun dibutuhkan oleh pihak luar, oleh investor, oleh pihak kreditor dan lain sebagainya ya kan,
Gunanya apa? Gunanya adalah untuk memudahkan pengelolaan perusahaan. Ya, kalau bagi manajemen ya bagaimana ya kan perusahaan menjadi lebih efisien, ya kan, lebih ekonomis dan lebih efektif. Ya. Bagi investor ya dia bagaimana ya kan istilahnya memastikan bahwa feedback apa yang bisa dia dapatkan ya kan, dari perusahaan, dari dia kan sudah menginvestasikan ya kan modalnya. Feedback apa yang bisa didapatkan. Nah, dari definisi ini, unsur suatu sistem akuntansi pokok adalah formulir catatan yang terdiri dari ada jurnal ya kan, kemudian ada buku besar, kemudian ada buku pembantu dan laporan keuangan tentunya. Itu adalah termasuk unsur-unsur di dalamnya ya. Komponen sistem informasi akuntansi yaitu orang-orang yang mengoperasikan sistem tersebut ya, melaksanakan berbagai fungsinya. Jadi orang-orang yang terlibat, kemudian ada prosedur-prosedur baik yang manual maupun yang terorganisasi yang dilibatkan dalam mengumpulkan mulai dari mengumpulkan, memproses ya kan, kemudian menyimpan datanya, data aktivitasnya ya, hingga menjadi suatu informasi. Jadi dari mulai proses transaksi ya kan, mengumpulkan datanya, kemudian memprosesnya, mencatatnya ya kan. Mencatatnya mulai dari jurnal, buku besar, kemudian neraca saldo hingga menjadi laporan keuangan ya. Kemudian data itu bagaimana disimpan ya kan supaya datanya aman ya kan. Di backup ya kan supaya datanya tidak hilang. Nah, itu adalah bagaimana proses-prosesnya. Kemudian data tentang pemrosesan bisnis organisasi ya, tentunya komponennya ya pasti ada data ya kan, ada data di dalamnya ya kan, bagaimana data itu diproses ya. Kemudian dalam sistem tentunya ada software, ada hardware ya kan yang dipakai untuk memproses data organisasi tersebut ya kan. Software ya kan, software akuntansi ya kan. Kemudian ada hardwarenya, tentunya teknologi informasinya yang dimiliki ya kan, termasuk komputer. Kemudian ada alat penyimpanan, device penyimpanan ya kan, alat untuk komunikasi jaringan seperti internet dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bagian dari sistem komponen dari sistem informasi akuntansi. Perbedaan sistem dengan prosedur. Kalau sistem itu jaringan prosedur ya. Jaringan prosedur yang dibuat menurut pola terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Kalau prosedur itu suatu urutan kegiatan yang sifatnya clerical yang sifatnya kecil-kecil ya kan, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang. Jadi itu ya. Jadi sistem itu lebih besar daripada prosedur ya. Nah, SIA berfokus pada pemahaman cara sistem akuntansi bekerja ya. Bagaimana cara mengumpulkan data tersebut menjadi informasi yang dapat digunakan oleh pihak manajemen untuk menjalankan organisasi mereka ya kan. Nah, karena yang namanya informasi keuangan itu sangat dibutuhkan bagi pihak manajemen ya kan, untuk mengetahui bagaimana operasional perusahaan mereka itu apakah berjalan dengan baik atau tidak ya kan, atau apakah menguntungkan atau tidak, layak dilanjutkan atau tidak, dan seterusnya. Itu tentu membutuhkan data-data akuntansi ya, dalam hal untuk pengambilan keputusan. Nah, dalam sistem peran SIA dalam rantai nilai ya kan, ini juga sangat penting ya kan. Rantai nilai organisasi terdiri dari 5 aktivitas utama ya kan, yang secara langsung memberikan nilai kepada pelanggannya ya. Itu terkait dengan aktivitas pelayanan, aktivitas pemasaran ya kan, kemudian aktivitas logistik dan lain sebagainya. Itu sangat penting ya kan. Komponen utamanya tadi ya kan, ada masukan, ada input ya kan, ada transaksi ya kan, ada formulir transaksinya, kemudian ada model, ada keluaran, ada outputnya,
tentu tadi ada teknologi yang digunakannya, ya kan, ada basis datanya, ya kan, di mana data itu disimpan, dikumpulkan, ya kan, dan juga ada pengendalian, ya kan. Jadi sistem itu dibuat sebagai alat pengendalian juga, ya kan, pengendalian. Jadi istilahnya yang namanya akuntansi itu kan berisi tentang informasi-informasi keuangan perusahaan yang sifatnya sangat sensitif, ya, terkait dengan kekayaan perusahaan. Jadi yang namanya kekayaan perusahaan itu kan harus tercatat dengan benar. Maka sistem informasi itu dibuat untuk apa? Ya untuk mengendalikan agar sesuatu hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi, ya, tidak terjadi. Jadi setiap transaksi sekecil apapun harus tercatat, ya, sekecil apapun harus tercatat, apalagi transaksi-transaksi besar, ya, karena itu terkait dengan kekayaan organisasi. Nah, dalam sistem informasi akuntansi, ya kan, itu ada beberapa komponen, ya, di antaranya sistem akuntansi pokok, ya kan, yang utamanya, ya kan, ada sistem akuntansi tentang pengelolaan piutang, ya kan, sistem akuntansi yang mengelola tentang hutang, ya kan, kemudian penggajian dan pengupahan, akuntansi biaya, akuntansi kas, akuntansi persediaan, akuntansi aktiva tetap, ya. Itu masing-masing terdiri dari sistemnya. Jadi tadi, ya kan, yang namanya sistem itu ada sistem yang lebih besar, ada sistem yang lebih kecil. Nah, dalam sistem akuntansi, sistem akuntansi pokoknya, ya kan, yang utamanya, kemudian di dalam sistem akuntansi tersebut terdiri dari beberapa sistem-sistem tersendiri, ya kan. Di antaranya tadi kan, pengelolaan piutang, pengelolaan utang, bagaimana penggajian karyawan, ya kan, akuntansi biaya, ya kan, bagaimana proses produksi, ya kan, mulai dari penyediaan bahan baku, penyediaan tenaga kerja dan biaya overhead, ya kan, untuk mengetahui berapa sih, ya kan, biaya produksi perusahaan itu, total biaya produksi perusahaan, ya kan, untuk memproduksi sekian unit, ya kan, itu harga per unitnya berapa, ya kan, sehingga tercatat dengan baik, ya kan, tercatat dengan baik dan perusahaan tidak salah dalam hal menetapkan harga. Bagaimana perusahaan mengelola kas, ya kan, kas yang keluar, kas yang masuk, ya kan. Nah, itu perlu sistem, ya kan, kas yang dipegang oleh pihak kasir, ya kan, kas di tangan, ada kas dalam bank, ya kan. Nah, itu perlu ada misalkan pembayaran, ya kan, pembayaran yang dilakukan dengan cek, ya kan, atau penerimaan dari penjualan, ya kan, yang diterima melalui bank, itu juga harus ada sistemnya, ya kan, karena kalau misalkan yang namanya perusahaan, apalagi perusahaan besar, kan transaksinya sangat luas sekali. Ada transaksi yang dilakukan secara tunai, ya kan, diterima langsung, ya kan, secara cash, ada yang transaksi pembayarannya atau melalui pihak perbankan, misalkan, ya kan, dengan cek, dengan transfer, dengan bilet giro dan lain sebagainya. Nah, itu semuanya harus tercatat. Begitu juga dengan sistem persediaan, ya kan, persediaan misalkan perusahaan, ya kan, ingin membeli barang, ya kan? Nah, itu seperti apa mekanismenya, ya kan? Jadi perlu sistem, ya kan. Oh, misalkan dari pihak gudang dulu, pihak gudang melakukan stok opnam, apa yang dibutuhkan, persediaan apa yang dibutuhkan. Oh, pihak gudang membutuhkan barang A, B, C, D, kan. Nanti pihak gudang mengisi formulir, oh ini loh yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk aktivitas produksi, kan. Kemudian mengajukan kepada bagian pembelian, bagian pembelian mengecek, ya kan. Kemudian mengajukan, ya kan, mengajukan ke bagian yang berwenang, bagian otoritas, ya kan, misalkan bagian keuangan. Nah, bagian keuangan kemudian ngecek lagi, ya, diotorisasi, ya kan. Setelah diotorisasi baru bagian pembelian, misalkan memesan, ya kan, barang yang tadi yang dibutuhkan, persediaan yang dibutuhkan, ya kan. Nah, setelah membeli, dibayar, ya kan, kemudian atau misalkan secara hutang tentunya juga harus dicatat dengan baik, ya kan,
kemudian setelah itu barang dikirim, siapa yang menerima. Nah ini juga merupakan sistem yang perlu diatur. Jangan sampai kemudian tidak ada sistem yang mengatur ya. Kalau misalkan hal tersebut diatur oleh hanya satu orang saja ya, atau hanya beberapa orang saja, memungkinkan terjadinya fraud di situ ya, terjadinya satu kecurangan, misalkan terjadinya pencurian dan lain sebagainya, sehingga merugikan perusahaan, merugikan organisasi. Nah, sistem itu dibuat yaitu untuk mengendalikan ya, melindungi kekayaan perusahaan agar tidak terjadi pencurian ya, tidak terjadi korupsi dan lain sebagainya ya. Nah, itu tujuan umumnya dari pengembangan sistem akuntansi adalah menyediakan informasi bagi pengelolaan usaha baru, memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada. Jadi sistem informasi itu harus menghasilkan informasi yang lebih baik ya, dari sistem yang sebelumnya ya. Ya. Kemudian memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern. Jadi fungsi pengendaliannya ya, fungsi pengendaliannya harus juga lebih baik ya, agar kekayaan perusahaan tidak bocor ya. Agar kekayaan perusahaan tidak bocor. Kemudian mengurangi biaya-biaya clerical dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. Kalau misalkan dilakukan secara manual, tentu akan melibatkan banyak orang ya kan. Melibatkan banyak orang, tentu kita akan istilahnya menggaji lebih banyak. Tapi kalau misalkan bisa sesuatu hal yang bersifat clerical itu kemudian dibuat sistem, digantikan dengan teknologi dan lain sebagainya, tentu akan lebih memudahkan ya. Sekarang yang namanya sistem informasi akuntansi juga sudah berkembang ya, sudah berkembang dengan adanya revolusi industri 4 ini ya kan. Bisa jadi nanti akuntansi, pencatatan akuntansi itu tidak lagi melibatkan orang ya kan. Bisa jadi seperti itu ya. Karena misalkan dengan orang membeli online ya kan, dengan sistem online seperti itu ya kan, ketika orang mengklik terjadi transaksi, otomatis sistem yang akan mencatat ya, mulai dari jurnal, kemudian buku besar, neraca saldo hingga menghasilkan laporan keuangan. Sehingga tidak ada lagi di situ istilahnya orang yang mencatat ya. Orang itu paling hanya sekedar istilahnya memastikan bahwa sistem itu berjalan dengan baik ya. Itu sistem informasi. Jadi semakin berkembang dengan berkembangnya teknologi informasi ya, berkembangnya komputer, sistem komputer, internet dan lain sebagainya ya, aplikasi-aplikasi ya. Nah ini semakin mengefisienkan ya, mengurangi biaya perusahaan, sehingga aktivitas-aktivitas akuntansi itu biayanya bisa lebih ditekan, bisa lebih mengefisienkan perusahaan. Dengan lebih efisien berarti perusahaan akan semakin kompetitif ya kan? Akan semakin kompetitif. Nah, tentunya secara umum ya, pengembangan sistem akuntansi itu adalah menyediakan informasi bagi pengelola usaha ya kan? Kebutuhan pengembangan sistem akuntansi terjadi apabila perusahaan baru didirikan. Dalam hal ini diperlukan pengembangan sistem akuntansi yang lengkap. Jadi kalau misalkan perusahaan istilahnya dia mengembangkan usahanya ya kan, tentunya dia harus mengupgrade sistem informasi akuntansinya ya Pak. Dan kalau misalkan dia mau menciptakan usaha yang baru yang berbeda dengan usaha pertamanya ya kan, yang sudah dijalankan, tentunya juga memerlukan sistem informasi yang lebih tepat ya. Bisa diupdate atau misalkan bisa diganti tergantung dengan kebutuhannya. Kalau misalkan sistemnya bisa diupdate ya, karena masih ada hubungan keterkaitan ya, bisa diupdate. Tapi kalau misalkan sistemnya tidak relevan ya, maka harus diganti. Ya, saya rasa itu pertemuan kita kali ini ya, sistem
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.